Halo brother and sister, balik lagi dengan gue Crypto Moon Jakarta. Jadi gue kemarin sempat vakum upload 4 harian ya, kayaknya kalau nggak salah. Karena lagi nggak enak badan, kebetulan lagi nggak fit, kena pilek. Udah gitu juga badan agak demam. Dan juga itu satu keluarga, jadi anak gue, bini gue, dan juga akhirnya bayi gue yang masih umur 6 bulan juga kena sakit juga. Nah, kemarin udah mulai enakan, makanya gue hari ini coba upload lagi. Oke, jadi mungkin flashback dulu tentang gimana trade gue selama gue vakum selama 4 hari upload ya. Nah, ini ada 3 posisi gue kemarin open dalam 5 hari terakhir. Yang pertama tuh di Ethereum, buka long, Solana, long juga, dan Solana lagi long. Jadi gue pakai leverage 10 kali di Binance. Dan dari 3 uh, posisi gue ini semuanya uh, profit ya, alhamdulillah. Mulai dari Ethereum, ini gue uh, buka di tanggal 5 November, hari Rabu, close-nya di 1 hari kemudian 6 November. Jadi waktu itu flashback dulu kenapa gue putusin buat open. Soalnya soalnya di sini karena gue adalah trader dengan menggunakan metode atau teknik RSI divergence. Jadi di sini gue ngelihat di time frame 15 minutes ini udah terjadi bullish divergence di mana harga itu membentuk lower low, sedangkan RSI-nya membentuk higher low. Nah, ini adalah divergence, makanya gue putusin ini untuk masuk. Jadi kejadiannya itu terbentuknya itu di sekitar jam setengah 5 ya, di candle 15 menit. Nah, kemudian pada saat terjadi sedikit pullback, gue masuk nih di sini nih. Mungkin di harganya di 3245 ya, entry price-nya di 3245. Nah, di sini gue masuk di sini. Kemudian gue close-nya di 3407. 3407. Oke, di sini nih. Ini berapa tuh? 3407 ya. Oke, anggaplah segini. Nah, di sini berarti ya gue cuannya 5% ya. Which is kalau karena gue pakai leverage-nya 10, gue dapat ROI-nya di 50%-an atau sekitar 98 US dollar atau 1,6 jutaan. Kemudian besoknya gue open posisi lagi di Solana. Kenapa? Soalnya di Solana itu di Solana itu gue lihat di time frame 1 hour. Nah, ini di time frame 1 hour gue interface di 154 malam hari. Tanggal berapa nih? 7 November jam 22.41. Oke, jadi gue masuknya di sekitaran sini ya. Ini gue masuk di sekitaran sini. Kenapa? Soalnya gue lagi-lagi ini kan gue di Solana gue lihat di time frame 1 jam, di candle 1 jam ini ada potensial double bottom. Which is ini sebenarnya adalah RSI divergence juga, bullish RSI divergence, tapi yang lebih lemah sih.
Jadi kalau kita lihat di sini bisa dibilang uh, level ya, selevel. Kita nggak ngelihat wicknya, kita nggak ngelihat ekornya. Nah ini bottomnya tuh satu level, cuman di sininya kita udah lihat udah mulai banyak di RSI-nya kita mulai lihat udah banyak higher low di sini. Nah itu potensi buat naiknya itu tinggi. Makanya gue entry di sekitar sini, dan kemudian gue take profit di 163. Besok paginya gue langsung take profit nih, karena waktu gue bangun harga tuh langsung naik ya, di 163. Oke, jadi gue 163. Wah, bangun-bangun gue kayak di sini. Nah, jadi gue cuannya itu di 5%-an. Ya ini 59% ya. Dengan leverage 10 kali modal gue bisa modalnya mana? Nggak kelihatan di sini modalnya. Jadi intinya gue dapat profitnya tuh $90 atau 1,5 jutaan. Nah kemudian gue buka lagi posisi di Solana di tanggal 8 November 12.57. Ini gue hapus dulu. 8 November. Dimana gue masuk di harga berapa? Di 160 ya. Oke, di sini kenapa? Soalnya gue ngelihat ini bakal terus berlanjut, makanya gue re-entry di sini. Tapi ternyata pada saat harga berjalan, ternyata dia ngebentuk higher low lagi ya. Nah di sini gue sempat entry lagi nih, jadi gue nambah posisi, akhirnya average dan gue turun, dan gue bisa closing price di 168. Ini gue di 168 di kemarin ya, di 168. Oke, di sini nih. Nah di sini cuannya juga sekitar 4%-an. Di sini berapa? 50%. Jadi gue di sini pakai modalnya berarti $200, which is 3 juta untuk satu posisi ini. Dapat cuannya $100 atau 1,6 atau 1,7 jutaan, 1,6 lah ya, 1,6 jutaan. Kayak gitu. Oke, jadi itu. Jadi in total gue dalam bisa dibilang 6 hari lah ya, dari tanggal 5 gue cuannya sekitar berapa nih, 100, 190 tambah 100 lagi, $290 atau 4,5 jutaan. Nah sekarang plan gue selanjutnya gimana? Jadi plan gue saat ini adalah di Solana gue ngelihat kalau di sini udah mulai ada lagi RSI divergence tapi bearish, dimana di time frame 1 hour 1 jam ini kita lihat ini mau banyak udah terjadi higher high tapi di RSI nya lower high tuh. Jadi di sini menurut gue, analisa gue bakal terjadi koreksi. Makanya gue kemarin sudah open posisi. Ini gue tutup aja. Gue lagi open posisi di Solana nih. Baru masuk $100. Ini karena gue pakai leverage 10 kali, jadi
size-nya tercatatnya 1000 di sistem ya, tapi gue modalnya cuma $100. Kemarin gue enterprise di 166,5, gue enterprise di 166,5, berarti di sini waktu lagi konsolidasi nih gue. Nah, anggaplah di situ lah ya. Jadi waktu lagi konsolidasi, gue masuk di sini, tapi gue masuk cuman $100 dulu dengan leverage 10 kali. Tapi gue tahu kalau harga itu, karena kita bicara trading itu kan kita bicara probabilitas. Jadi walaupun di sini kelihatan sudah mulai ada bearish divergence, di mana momentumnya udah mulai melemah, di mana dia tandai dengan higher high di harga tapi lower high di RSI. Tapi gue tahu pasti nggak akan langsung, belum tentu harga bakal turun dengan drastis ya. Pasti bisa jadi bakal ada satu atau dua leg lagi buat naik. Nah makanya apalagi kalau di sini menurut gue di sini ada potensi juga, ini ada double bottom di sini. Nah double bottom ini gue udah ukur ya. Jadi gue ambil ukurnya dari yang bottom yang paling rendah aja dulu. Nah di sini kita lihat dari titik terendah bottom sampai ke titik tertinggi bottomnya itu segini. Jadi targetnya itu bakal di sekitar 178. Target paling tinggi ya. Dimana di sini cocok juga sesuai dengan atau di sinilah sekitar 76, 177 gitu ya. Karena di sini ada ini juga, ada semacam area supply and demand juga di sini. Jadi menurut gue harga itu bakal, walaupun di sini udah mulai ada bearish divergence di time frame 1 jam, cuman harga itu kemungkinan masih bisa naik, karena kita trading again, kita berbicara probabilitas, jadi nggak ada yang pasti. Makanya kita di sini kita ngelakuin banyak plan, ada plan A, plan B gitu ya. Nah sekarang gue udah masuk di short position dengan harga di sini yang garis-garis kuning putus-putus. Nah kalau harga naik, which is gini, gue udah tandain bisa aja naiknya di area ini, target double bottom di 177, 178, atau paling kecil di area yang kuning ini ya, kayak gitu. Jadi gue tandain area kuning ini area yang bagus buat nambah short posisi short kita. Tapi jadi nanti kemungkinan gue tuh udah taruh limit order di sekitar di 174 ya. Jadi kalau harga mulai naik, jadi kalau harganya mulai naik ke sini, let's say ini kan harga udah mulai naik ke atas nih, terus ternyata harganya nggak langsung turun, tapi harganya naik dulu ke atas. Nah itu justru bagus buat gue. Kenapa? Soalnya semakin harga naik ke atas, ini RSI bearish divergence-nya itu berarti makin kuat ya. Artinya di titik ini gue bakal nambah posisi. Jadi sekarang gue udah masuk $100, leverage 10 kali, tercatat di sistem $1000. Ketika harga udah capai di $174, gue bakal inject lagi $100 gitu. Jadi nanti posisi gue tercatat $2000 di sini. Tapi entry price gue dari 166 gua, untuk masuk batch pertama gue, terus gue masuk batch kedua di 174, berarti nanti average gue bakal jadi 174 dikurangi 166 bagi 2, yaitu di sekitar 170. Dimana kalau misalkan di 170, berarti artinya gue bakal average gue di sekitaran ini ya, di harga ini berarti. Which is kalau misalkan nanti harganya mulai si RSI bearish divergence-nya tervalidasi, harga bisa aja turun
cukup lumayan ya, karena kalau beres RSI divergence itu pergerakannya itu kencang biasanya. Jadi kemungkinan ya target pertama gua dengan harganya 170, pastinya di target terdekatnya ada di sini nih. Ini 170, target terdekat gua pasti di sini nih. Nah, di area 164. Which is ini kalau kita pakai leverage 10 kali berarti sekitar 33% ya. Ini target pertama. Target keduanya tentu aja dari 170 kita ukur. Target keduanya ada di sini. Di sekitar 158. Kayak gitu. Dan juga mungkin target paling dalam ya di sini. Di 150, karena di sini kita lihat, di sini gue udah bikin trendline nih. Trendline bottom. Gitu. Jadi tapi ada kemungkinan juga ya harganya itu dari 170 misalnya. Nah, ini kan skenario aja, mungkin nanti bisa berubah lagi plannya, tergantung pergerakan pasar. Makanya kalian subscribe semua channel gue, mulai dari IG, TikTok, X dan lain-lain. Jadi bisa aja dia cuman nyentuh ini doang nih trendline-nya, tapi nggak masalah. Dan kalau misalkan harga naik lagi, jadi gue punya maximum pain itu sekitar di 182. Nah kalau 182 artinya gue bakal kena titik likuidasi gue, tapi nggak masalah karena gue udah naruh limit order juga di sini, kayak gitu. Jadi selama si RSI di 1 hour-nya itu tidak terinvalidasi, harusnya posisi trading gue masih aman. Terinvalidasinya gimana? Terinvalidasinya kalau si RSI-nya tiba-tiba naik melebihi titik ini. Nah, titik tertinggi yang ini. Berarti gue udah gagal tuh tesis gue. Jadi ya udah cut loss. Tapi biasanya pengalaman gue selama ini ya, kalau misalkan udah terjadi divergence-nya itu seperti ini, yang ini dan ini ya, ini biasanya kemungkinan buat harga koreksi itu cukup tinggi sih. Oke, jadi itu plan trading gua. Terus juga kalau kita lihat kenapa gua juga beranggapan kalau kemungkinan untuk koreksi itu terjadi, soalnya di Bitcoin CME Futures. Jadi ini adalah indeks Bitcoin di pasar futures atau di CME, Chicago Mercantile Exchange. Jadi ini adalah pasar futures yang paling besar di dunia. Ini dia juga nge-trading futures Bitcoin. Tapi sayangnya di BMI CME Futures ini dia cuma aktif di hari kerja. Sedangkan di weekend Sabtu Minggu mereka tutup. Makanya kenapa tiap ada weekend harga itu selalu ada gap-gap, bukan selalu, maksudnya harganya itu loncat nih. Kayak misalnya nih kan Sabtu tanggal jam 4, di candle selanjutnya jadi Senin jam 6. Nah, ketika ada perubahan harga penutupan di suatu akhir pekan dengan harga pembukaan di awal pekan, ini sering muncul gap kayak gini. Nah, ketika terjadi gap kayak gini, biasanya harga itu bakal selalu coba nutup gap ya. Tapi nggak serta-merta langsung ya. Jadi mungkin aja bisa besok, bisa di hari yang sama, di hari Senin, atau bisa bulan depan, atau mungkin tahun depan, kayak gitu. Jadi nggak nentu, cuman intinya gap-gap seperti ini pasti bakal selalu ditutup nih. Nah ini yang gue lihat di hari Senin kemarin kita ada gapnya itu di harga 104.100. Berarti kalau di posisi harga saat ini aja nih, turunnya di Bitcoin kemungkinannya kalau turun ya di minggu ini, di harga sekarang itu bisa turunnya minus 2,55%. Berarti kalau leverage 10 25% tuh coinnya kalau kita nge-short. Apalagi di altcoin. Jadi potensinya
ini menambahkan dukungan terhadap tesis gue untuk nge-short kayak gitu. Apalagi yang menarik, kayaknya nggak ada yang terlalu menarik ya. Mungkin gue lanjut aja ke titik ajaib. Oke, jadi kita masuk ke titik ajaib. Jadi kalau di titik ajaib, nah ini titik ajaib yang muncul di hari ini. Jadi titik ajaib birunya sudah disentuh. Jadi ini udah nggak bisa jadi kepatokan kita. Tapi yang menarik itu kemarin. Jadi kemarin itu di hari Senin, harga itu dia langsung baru opening, dia langsung menyentuh ini nih. Nah, dia baru aja opening, dia langsung nyentuh si pivotnya kan, si titik ajaib biru, terus harga langsung naik. Berarti ini udah aman nih. Jadi ini udah nggak ada gap di sini. Jadi kita seperti yang gue bilang, titik ajaib ini selalu disentuh oleh harga, oleh suatu aset ya. Apalagi kalau asetnya gede kayak Bitcoin, Ethereum, ini pasti selalu disentuh. Sebelum walaupun disentuhnya nggak di hari yang sama, bisa aja. Kalau kayak gap-gap yang coba kita lihat di Bitcoin, tuh selalu disentuh terus. Teman, ini gue lagi cari sampel atau contoh dimana harganya baru disentuh beberapa waktu kemudian. Tuh, kayak ini nih. Ini di awal-awal perdagangan di hari ini dia tidak nyentuh. Tapi pasti suatu saat harga bakal balik, harga akan dibawa oleh bandar buat nyentuh titik biru ini. Kayak gitu. Jadi ini titik biru ini sangat-sangat, gue sering jadi ini patokan ya, bukan patokan utama, cuman jadi referensi gitu. Nah, kalau titik biru mingguannya juga sudah disentuh, jadi nggak bisa jadi patokan. Sedangkan kalau di Solana juga sama. Ini juga udah disentuh, anggap aja disentuh ya titiknya. Jadi oke. Jadi nggak ada yang kita bisa jadiin referensi dulu untuk hari ini di titik ajaib. Oke, sekarang kita lanjut ke gosip. Mana sih? Oke, likes. Oke, ini beberapa yang kita bisa bahas kali ya. Buat dibahas kayaknya seru. Jadi pertama ini on-chain transaction, jadi transaksi on-chain untuk beberapa koin yang dominan ya. Ini mulai dari Bitcoin, Ethereum, Solana, ini BNB, ini Chainlink, ini Tron. Jadi kalau kita lihat ini semua L1, Layer 1 yang gede-gede. Ternyata paling banyak transaksinya itu Solana. Bitcoin nggak ada transaksi. Kenapa? Soalnya fee-nya gede banget. Nah, mungkin kalau kalian pernah coba transaksi Ethereum atau Solana atau BNB, nah itu pasti tahu ya, kalau kalian pakai Ethereum itu bener-bener fee-nya juga tinggi ya, dan fluktuatif juga. Makanya gue tuh kalau mau transfer wallet biasanya gue selalu pakai BNB, soalnya murah sih. Tapi di sini kita kelihatan kalau ternyata yang paling banyak transaksinya itu si Solana ya. Jadi menurut gue Solana itu potensial juga, walaupun tidak terlalu decentralized ya, tidak terlalu terdesentralisasi. Jadi ada yang mengatur, ada institusi yang bisa mengatur di baliknya. Tapi seenggaknya dia saat ini murah transaksinya, bukan harganya ya. Komisi transaksinya itu murah, biaya transaksi antar wallet itu murah. Belum Binance juga sama. Mungkin Chainlink sama Tron
ada yang pernah transaksi pakai Chainlink atau Tron, mungkin bisa share juga gimana pengalaman kalian. Karena gue nggak pernah ya, gue paling pernah transaksi itu transaksi wallet Bitcoin ke cold wallet gue, kemudian Ethereum pernah dulu tapi pakai MetaMask tapi nggak begitu, pengalaman gue nggak begitu menyenangkan pakai Ethereum, makanya gue selalu pakai BNB, Binance. Solana gue pernah juga, dan oke, murah sih. Nah, ini yang tadi kita bahas tentang CME gaps, ada gaps di CME. Oh, ini bahkan ada gapsnya lebih rendah lagi ya. Waktu gap di bulan Mei itu di 92.000. Nah, ini yang gue bilang, gap-gap kayak gini tuh belum tentu ditutup segera gitu. Jadi bisa aja berbulan-bulan kemudian. Tapi satu hal yang pasti, itu pasti bakal ditutup suatu saat, cepat atau lambat. Nah, ini terus yang lagi booming juga, ini ada trader namanya James Wynn. Jadi dia udah rugi minus 22 juta dolar atau sekitar berapa tuh? 22 miliar, sekitar 350 miliar ya rupiah. Karena 12 posisinya itu kena likuidasi dalam 12 jam. Jadi dalam dua bulan dia ke loss posisi 45 kali. Sekarang di walletnya dia ini, dari yang awalnya balance-nya dia itu sekitar 22 juta dolar, sekarang tinggal sisa 6.000 dolar. Nah, ini lagi hype banget nih di crypto Twitter ya. Nah, terus juga sekarang kita lihat di interest di Bitcoin sama crypto tuh lagi rendah banget. Jadi ini bener-bener nggak ada, so far tuh nggak ada interest dari retail ya. Jadi yang main crypto tuh ya kita-kita aja yang kayak orang OG ya, old gangs. Jadi yang turis-turis crypto belum ada yang datang nih. Makanya kalau kita lihat di Bitcoin dominance juga, ini dominasinya masih tinggi nih. Jadi Bitcoin dominance kita masih di 59%. Artinya dari seluruh modal yang ada di kripto, 59% yang ada di Bitcoin, sisanya 40% baru di altcoin. Nah, apakah kedepannya di siklus ini bakal ada altcoin season atau enggak? Aduh, itu yang susah. Dan itu bukan tugas kita untuk nebak-nebak, karena kita sebagai trader, apalagi di kripto, kita nggak boleh berharap ya. Kita nggak boleh berharap harga naik, kita nggak boleh berharap harga turun. Jadi kita react aja, kita bereaksi aja terhadap price action yang ada. Karena ketika kita berharap, itu memunculkan hope. Ketika kita berharap harga naik atau harga turun, itu bakal mempengaruhi judgement kita, keputusan kita saat trading. Jadi misalnya kita berharap harga naik, tapi ternyata harganya turun, tapi karena kita terus berharap harga naik, otomatis kita nggak mau cut loss atau kita nggak mau take profit. Makanya lama-lama harga terus turun, ya kita jadi udah jadi round trip, atau lebih jelek lagi ya kita jadi rugi gitu. Jadi dalam pengalaman gue 6-7 tahun di kripto, gue nggak mau berharap, itu nggak bagus banget karena bisa menimbulkan FOMO atau menimbulkan fear atau menimbulkan greedy, serakah. Jadi harusnya kita udah take profit, tapi karena kita berharap harga bisa naik lagi lebih tinggi, kita hold, ternyata harga terus turun, akhirnya profit kita jadi hilang atau bahkan kita malah jadi rugi. Jadi jadi gue nggak pernah memprediksi. Sekali lagi di channel ini juga gue udah jelaskan, ini cuman jurnal perjalanan gue dalam usaha mengubah 1 juta jadi 1 miliar di trading account gue di Binance. Jadi gue gue nggak pernah berharap sih mau ada altcoin season, mau nggak ada altcoin season, ya gue nggak peduli juga, karena anyway gue crypto trader, apalagi gue pakai candle 1 jam, jadi gue
gue bisa nge-short, gue bisa nge-long, dan gue nggak peduli dengan apa namanya, narasi-narasi di depannya, mau ada altcoin season mau enggak, nggak peduli. Bahkan ketika ada Zcash naik pun gue nggak ikut-ikutan masuk gitu. Malah gue berpikir buat nge-short Zcash suatu saat nanti ya. Soalnya soalnya apa ya, ini gue udah bikin Fibonacci nih. Jadi kalau di Zcash yang coba kita lihat lagi, tadi itu kita udah lihat di Zcash itu. Nah di sini di titik ajaib, nah ini tuh ada gap nih. Jadi di bulan Oktober harga Zcash tiba-tiba naik baru di awal bulan kan. Ini ada gap di titik ajaib bulan Oktober. Nah gapnya itu ada di 68, ada $68. Jadi suatu saat nanti pasti gap itu bakal ditutup. Kapan? Nah itu kapannya itu nggak tahu. Cuman pasti bakal ditutup. Apalagi ini gapnya sangat besar ya. Kalau kita ukur aja, kalau di price range dengan harga sekarang sampai ke gap ini pun, ini turunnya 87%. Nah, gue rencana lagi mau nge-short Zcash, tapi dengan leverage-nya nggak leverage tinggi ya, maksimal ya tadi yang gue tulis 3x aja. Leverage 3 kali aja cukup, karena ini si Zcash ini turunnya tuh fluktuasinya liar banget. Lihat dalam sehari aja dia bisa naik 17%. Kalau lo pakai leverage gede 10 kali, lo setengah hari aja udah kena wipe, udah kena likuidasi kan. Ini 39% dalam sehari. Turunnya pun 15%. Jadi kalau pakai leverage gede di Zcash sudah pasti nggak memungkinkan. Kecuali kalau lo degen ya. Kalau kata anak kripto kan degeneratif. Jadi ya orang nekat lah, orang bego lah istilahnya. Makanya gue di sini gue emang ngeplan buat nge-short Zcash, tapi dengan leverage yang kecil, mungkin 3 kali, maksimal banget 4 kali leverage-nya, karena gue di sini ada gap. Dan ini kemungkinan ya pasti saat di bear market nanti bakal ditutup. Nah cuman kapan gue masuknya gue juga belum tahu, karena gue masih perlu ngeliat price action-nya dulu. Makanya di sini gue masukin Zcash di price list. Oke, mungkin itu aja hari ini. Thank you buat yang udah nonton. Oke, follow terus semua channel gue, CryptoMoon Jakarta di YouTube, ada TikTok juga, ada IG, ada X, ada Threads. Karena tiap posisi trading gue mau open mau close, gue biasanya bakal update di post di sana ya. Kalau YouTube ini ya cuman buat video panjang kayak gini aja. Oke, perjalanan 1 juta jadi 1 miliar hari ini kita tutup. Thank you brother and sister.